Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Dengan taufik rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini di tempat yang penuh rahmat ini, di waktu yang menjadi barokah ini, karena kita kumpul, mudah-mudahan Allah menurunkan taufiknya yang melimpah, nafahatnya yang bisa merubah diri kita menjadi semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin semangat untuk taat, dan ditambah keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, kita pertemuan 2 bulan yang lalu, kita baca bersama-sama 4 hal yang paling berbahaya yang bisa merusak manusia. Di dunia ini ada 4 hal ya, ada bermacam-macam. Pertama, ada sangat banyak macam-macam sesuatu yang bisa merusak kehidupan kita, mengganggu jalan kita menuju Allah, bahkan menyesatkan kita. Tapi itu semua bisa diringkas menjadi 4. Pertama, dasar dari seluruh keburukan adalah kebodohan. Dan ini sudah kita bahas. Yang kedua, dha'ful iman, lemahnya iman. Yang ketiga, panjang angan-angan. Yang keempat, memakan harta haram atau syubhat. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu lemahnya iman. Lemahnya iman ini adalah bala yang sangat besar. Dan ini salah satu perangai yang sangat tercela. Dengan sebab ini akan tumbuh macam-macam sifat-sifat yang jelek. Dengan lemahnya iman, manusia pasti akan terkena bermacam-macam penyakit zahir dan batin. Lemahnya iman adalah kurangnya kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang percaya dengan Al-Quran, kurang percaya dengan apa yang dibawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang percaya dengan akhirat. Dan ini kadang-kadang walaupun tidak kita akui, tapi ada pada diri kita. Berapa banyak di antara kita yang tidak percaya, atau bukan tidak percaya, lemah, kurang percaya akan hukuman akhirat. Walaupun kalau ditanya kita bilang saya percaya akhirat, tapi praktek kita menunjukkan lain. Kita berani maksiat itu tanda, berarti kita tidak takut dengan neraka Allah. Kita malas itu berarti tanda kita tidak semangat masuk surga Allah, berarti kurang percaya dengan surganya Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lemahnya iman ini bisa membuat kita tidak mengamalkan ilmu yang kita miliki, atau bahkan tidak belajar. Ketika iman kita lemah, itu membuat kita malas mengamalkan ilmu. Berapa banyak jemaah majelis hadir majelis tahunan, bahkan belasan tahun, dapat ilmu macam-macam, tapi tidak ada yang diamalkan. Sebabnya apa? Lemah imannya, kurang kepercayaannya. Ulama menjelaskan tentang keistimewaan sholat duha, sholat witir, istimewa membaca Al-Quran, tapi Al-Quran di rumahnya nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. Witir tidak pernah dikerjakan, ini tanda lemahnya iman. Dan jangankan amal sunnah, kadang-kadang wajib yang sudah dijelaskan hukumannya neraka jika ditinggalkan, kita masih malas mengerjakannya. Itu tanda lemah iman. Timbul dari lemah iman. Kemudian tidak amar ma'ruf nahi munkar, itu juga hasil dari lemahnya iman. Dan juga lebih banyak kita rasakan di sekitar kita ini amanil maghfirah bila sa'yin laha. Berangan-angan dapat pengampunan padahal dia nggak ada usaha ngejar pengampunan. Ini tanda lemah iman. Dosa banyak, tapi kalau ditanya atau di dalam hatinya rasa, dia pasti bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedakan ya. Ini disebut dengan angan-angan pengampunan. Kalau berharap pengampunan itu diiringi dengan usaha.
sadar banyak dosa, saya perlu datang ke tempat yang di situ dicuci dosa kita, dibersihkan dosa kita. Seperti contohnya tempat ini. Ini usaha kita jalan dari rumah berangkat ke sini, baca manaqib, istighatsah, baca maulid, tambahi lagi cari ilmu. Ini upaya dan usaha. Lalu kita berharap mudah-mudahan semua dosa saya diampuni oleh Allah. Ini baik, ini bagus, ini namanya rojak harapan. Kalau kita maksiat, habis maksiat santai. Diajak majelis, nanti dulu capek. Ke masjid, malas. Ngaji, gak mau. Nonton TV, asik aja. Atau jalan-jalan atau main. Tapi di hatinya, saya bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bakal, mudah-mudahan saya dimaafkan sama Allah. Ini yang namanya amani atau amanah maghfirah. Bedakan. Jangan sampai kita tertipu. Dengar tausiah ulama, jangan takut, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Disuruh berharap sama ulama, bukan disuruh berangan-angan. Tapi setan bikin kita salah paham, dibuat hanya berangan-angan. Nah, ini termasuk rumahnya iman. Ihtimam birrizik, sibuk urusan uang, super urusan rezeki terus, sampai lupa dengan Tuhannya, tanda lemah iman. Khauful khalq, takut dengan makhluk, ini juga tanda lemahnya iman. Ingat ya, kalimat takut dengan makhluk tanda lemah iman. Bukan dia disuruh kelahi sama semua makhluk jadi berani, bukan disuruh itu. Tetapi takut dengan makhluk sampai membuat dia lupa dengan Tuhannya. Itu yang dimaksudkan lemah iman. Merasa makhluk bisa membahayakan dia, tapi lupa dengan Tuhannya. Itulah takut kepada makhluk yang tercela. Kalau sampai kelihatan singa lari, wajar. Kelihatan ular, takut, wajar. Tapi takut yang tercela adalah sampai yang takut sesuatu sampai melebihi takut pian kepada Allah, atau takut dengan sesuatu sampai lupa dengan kudrahnya Allah, kemampuannya Allah, bahwa hewan ini bisa menyakiti saya semata-mata hanya dari izin Allah. Itu kita lupa, itu baru takut tercela. Dan paling menunjukkan dalil kuat atau lemahnya iman itu dilihat dari bagaimana seseorang banyak melakukan taat dan melakukan maksiat. Kita koreksi diri kita sendiri. Mungkin kalau dibilang lemah iman, semua bingung, iman saya lemah apa kuat sekarang ya. Karena iman itu letaknya di hati, nggak ada timbangannya. Nah, ini timbangannya ini. Semakin semangat seseorang mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat, itu tanda imannya kuat. Semakin semangat seseorang mengerjakan maksiat, ninggalkan taat, malas taat, tanda imannya sangat lemah. Nah, ini timbangannya itu. Nyata, biar semua bisa menimbang. Coba kita nanti pulang lihat, pikir, tafakkur, bagaimana keadaan diri kita. Bagaimana keadaan diri kita? Kuat gak imannya? Dengan cara apa? Kalau diajak majelis, diajak taat, diajak ibadah, diajak ngaji, gimana, semangat gak? Semangat mana? Taat sama maksiat. Kalau lebih semangat maksiat, lebih semangat hal sia-sia, tanda lemah imannya. Ya, koreksi diri sendiri. Wal umur, dan ini hal penting sekarang. Cara biar iman kita itu kuat. Yang pertama, jadi ini tadi penyakit berbahaya, sekarang kita kasih tahu obatnya. Dikasih tahu oleh akhirnya Allah bin Abi Haddad. Apa itu obatnya? Biar iman kita tambah kuat. Pertama, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang dimana dalam ayat Al-Quran ada ajakan, ada ancaman, ada kisah-kisah tentang keadaan akhirat. Ini bikin kita tambah kuat imannya. Dengarkan cerita-ceritanya Nabi, ceritanya Rasul, mukjizatnya Nabi, mukjizatnya Rasul, hukuman yang diberikan bagi orang-orang yang menentang Nabi dan Rasul. Dan juga dengarkan ceritanya para as-salafus saleh, para wali-wali Allah yang saleh.
bagaimana zuhudnya mereka, bagaimana semangatnya mereka dalam taat, atau sedikit diceritakan bagaimana karomahnya mereka. Ini mendengarkan seperti ini bisa memperkuat iman kita. Dan alhamdulillah semuanya tadi ada. Dari mana Syaikhul Qadir Jailani kita baca, kisahnya Rasulullah kita baca di Maulid Tiba, juga ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hadis Rasulullah ada. Sekarang ini kita baca ucapan atau kalamnya orang soleh, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini yang pertama, mudah-mudahan kita tambah kuat imannya. Dan yang kedua, melihat bi'ainil istibsar, memandang dengan pandangan mencari ilmu dan mencari makna. Jadi menelaah. Apa yang ditelaah? Langit dan bumi, kerajaan langit, kerajaan bumi, isi alam semesta dari keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti timbul di hati kita, sampai bakal takjub kalau melihat ciptaan Allah ini hebat. Nyamuk yang kecil sekali, nyamuk itu hebat loh. Dia punya sensor panas, tahu gak? Kalau sekarang itu ada termagan. Jadi kalau pakai alat itu, misal ada di dalam rumah, dia pengen tahu ada orang di dalam rumah pakai alat itu, nanti kelihatan tuh dan dibaca pakai pembaca suhu. Oh, ada suhu panas di dalam itu, jadi cek ada manusia berapa lewat itu. Nyamuk itu punya itu, kecil hewan ini, alat modern belum tentu punya, nyamuk yang sekecil itu punya. Jadi nyamuk itu kalau malam, walaupun lampu dimatikan, tetap kan bisa datang ke sampean, tetap kelihatan, tetap gigit kita. Kenapa? Dia bisa membaca suhu panas. Ajaibnya ciptaan Allah. Lalu nyamuk kecil, ini saya kasih obatnya biar dia nggak digigit nyamuk. Masuk kulkas dulu, keluar dari kulkas nggak mungkin digigit nyamuk ya. Karena kalau badan kita lagi kedinginan, nyamuk nggak mungkin gigit, nggak kelihatan dia. Yang biasanya pakai AC, orang-orang ngomong kalau pakai AC nya nggak ada nyamuk. Bukan nggak ada nyamuk, nyamuknya nggak kelihatan dia, karena badan dia kedinginan, nggak gigit ya. Lihat ya, baru nyamuk aja, belum lalat. Subhanallah, lalat itu satu sayap bawa penyakit, sayap sebelahnya bawa obat. Makanya kalau lalat jatuh ke kopi sampean, jatuh ke air sampean, kan sudah tahu kita ya, airnya tidak najis, tetap suci. Walaupun lalatnya mati, karena lalat itu hewan yang tidak punya darah mengalir. Jadi cukup diambil lalatnya, dibuang, tetap suci. Dijelaskan oleh ulama, kalau lalat datang, celupkan sekalian, jangan langsung dibuang. Kenapa? Tadi sayapnya dua, satu bawa penyakit, satu bawa obat. Nah, kalau jatuh, biasanya yang jatuh duluan itu yang bawa penyakit. Jadi suruh celupkan sekalian biar yang obat masuk, biar aman. Lihat, hebatnya ciptaan Allah itu baru membahas kamu dan lalat. Sampai-sampai ada ulama menjelaskan keistimewaan makhluknya Allah nggak habis-habis. Itu kalau pian kita tafakkur ke situ, tafakkur hebatnya makhluk dengan diingat ya. Bukan cuma fokus sama yang ditafakuri, ingat ini ciptaan Allah. Kalau cuma tafakur aja banyak, orang-orang kafir banyak yang meriset hewan-hewan tapi nggak Islam. Kenapa? Karena mereka nggak tahu ini ciptaan siapa. Kalau kita orang Islam harus sampai ini ciptaan Tuhan, tambah kuat iman dan Islamnya. Yang ketiga, ini yang buat kita juga, selain mendengar ayat-ayat ilahiyah, hadis, pokoknya mendengarkan kebaikan. Yang kedua tafakur. Yang ketiga apa? Rutin istiqomah beramal soleh. Ada orang dengar Al-Quran nggak paham, nggak bisa tafakur. Suruh dengarkan hadis, baru mulai pengajian langsung ngantuk, nggak bisa belajar. Ya nggak semua orang sama ya. Ada orang susah mau belajar. Kalau belajar 1 jam yang masuk paling 5 menit, tambah kuat kan imannya, tapi sedikit persentasenya. Suruh tafakur apalagi nggak bisa. Ini ada cara ketiga. Apa itu? Kerja apa? Beramal soleh.
Udah beramal soleh aja udah. Datang ke majlis dikira sholawatan, di rumah bangun malam ya mulai. Gak bisa ngaji, udah buka aja baca Allah sebanyak-banyaknya. Beramal soleh yang banyak ini akan membuat kita tambah dekat, tambah kuat imannya. Zikir itu juga sama. Dan salah satu zikir yang kita baca tadi bersama-sama kalimat La ilaha illallah. Ini kalimat istimewa. Kalimat yang nurnya bisa memadamkan api neraka. Kalimatun anwaruha ahmadan harwahira. Kalimat la ilaha illallah sebuah kalimat yang nurnya bisa memadamkan api neraka. Kalimat istimewa, kalimat mulia. Rasul pernah bersabda kepada sahabatnya, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian, perkuat iman kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperkuat iman? Rasul mengatakan, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini salah satu contoh rutinitas amal soleh yang bisa memperkuat iman. Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi seorang pezina. Imam, saya kepengen taubat, apa yang saya kerjakan? Baca la ilaha illallah. Didatangi seorang pemabuk, suruh baca la ilaha illallah. Didatangi perampok, suruh baca la ilaha illallah. Bahkan didatangi seorang yang salih, orang yang sudah benar lurus, suruh baca apa? Baca la ilaha illallah. Gak ada yang bisa lepas dari kalimat itu, pemula ataupun yang sudah berada di puncak. Orang yang masih jelek ataupun orang yang sudah bagus sama, gak ada yang bisa lepas dari kalimat tersebut, la ilaha illallah. Nah ini amal soleh, memperbanyak amal yang soleh, menjaga dari maksiat. Udah, sekuat tenaga biar usaha. Walaupun kadang-kadang namanya manusia ya, hidup saya ini kacau. Semua merasakan saya ini urusannya tiap hari dunia. Ya memang nggak bisa langsung sampai bisa terlepas dari dunia jadi orang alim, ahli majelis susah. Kumpul majelis walaupun sebulan sekali. Kumpul majelis walaupun sebulan sekali. Sebulan sekali ini sedikit, sangat sedikit. Tapi setan bikin seakan-akan lama dan banyak. Seakan-akan lama dan banyak. Sampai kalau nonton TV santai bisa berjam-jam tanpa terasa. Tapi kalau diajak ke majelis 1 jam aja udah terasa lama sekali. Jangan sampai tertipu sama setan. Ini kumpul kayak gini, ini semangat sekali. Karena bisa bikin kita semua tambah kuat iman. Dan hadirin sekalian, jangan sampai biar hanya memperkuat iman dirinya, lupa dengan keluarganya. Sampai punya anak aja, selagi sudah bisa waktunya untuk diajak ke majelis, ajak ke majelis. Istri kalau majelisnya ada perempuan berangkat bersama. Jadi istri kuat juga imannya. Dan gak cukup begitu, biar punya saudara ajak. Karena kita ini semakin banyak orang yang kuat iman yang dekat kita tambah cepat naiknya. Biar kalau kuat sendirian, sebelah biar kanan kiri lemah, lambat biar naik. Karena nggak ada yang dorong. Tapi coba kayak jamaah satu komplek isi 10 orang, semuanya taubat bareng-bareng berangkat majelis, itu lebih cepat berubah ketimbang satu. Kenapa? Karena orang muslim itu saling bantu membantu. Jadi jangan sampai dia sendirian aja, ajak keluarganya, ajak temannya untuk memperkuat iman kita. Nah ini yang kedua dari 4 bahaya paling besar di dunia. Apa itu? Lemahnya iman. Nanti sisanya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang perlu banyak-banyak, yang penting diamalkan. Ini juga udah lumayan banyak ini. Prakteknya nggak cukup 1-2 hari ini, bertahun-tahun ya. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, bisa
menjaga diri kita dari kelemahan iman, dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini bersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kotoran kemaksiatan dan diisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang bisa memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi diri kita dan hadirin sekalian. Ada ini jika ada salah kata kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.